Tenun ini sebetulnya tidak menunjang ekonomi, itu sejujurnya ya. Tidak ada dari kita yang sejahtera secara ekonomi. Dan memang ada semacam keputusasaan ya bahwa apa sih yang kuperjuangkan dari tenun itu gitu ya. Mau makan apa gitu. Di desa Pasurnapitu inilah Toman Uli Boru Panggabean mereproduksi tenun ulos Ragidup klasik yang kini cukup langka. Meski sudah bisa bertenun sejak usia 13 tahun, perempuan kelahiran Tarutung 46 tahun lalu ini mulai serius menenun sejak 13 tahun terakhir. Produk awalnya fashion seperti selendang dan sarung songket. Baru di tahun 2022, ia melirik ulos Ragidup, sebuah warisan dari nenek dan ibunya yang juga penenun. Ulos ini sakral dalam budaya Batak Toba. Ragi artinya pola dan idup adalah kehidupan. Ragidup bermotif detail menceritakan corak kehidupan dari kelahiran hingga beranak cucu. Misalnya saja pemilihan warna putih yang melambangkan uban, tanda panjang umur. Ragidup dianggap ulos raja, kasta tertinggi pertenunan ulos karena kerumitannya. Akhirnya setelah sekian puluh tahun menunggu saya jadi paragidup, itu sukanya. Karena itu tidak mudah diturunkan. Di keluarga saya punya 3 kakak beradik yang perempuan, tapi hanya saya yang mewarisinya. Dan di ibu saya juga ada 4 kakak beradik, hanya ibu saya yang mewarisinya. Nah itu semacam kebanggaan tersendiri ya. Lalu sukanya itu dari tenun saya bisa bertemu banyak pengalaman yang baru. Bertemu dengan kawan-kawan peneliti, bertemu dengan akademisi, bertemu dengan media. Mereka itu memberi semangat dan informasi-informasi baru untuk mengembangkan atau untuk menceritakan kembali warisan kami ini. Ya, karena fokus menenun Ragidup dan lihai berjejaring, Uli pun dikenal. Ia mulai diundang menjadi pembicara. Oktober 2024 lalu, Uli menginisiasi terbentuknya Dongan Partonun, yakni kelompok penenun di desa Pasurnapitu tempatnya tinggal, dengan dukungan dana awal pemberdayaan masyarakat dari sebuah gereja di Belanda. Mereka ini bertenun ya karena bertenun, karena nggak ada yang mau dikerjakan. Soal rasa, ilmu, mereka sama sekali buta gitu. Dia tidak melihat bahwa tenun itu adalah sebuah keilmuan gitu. Ya hanya bisa bertenun, jual gitu. Nah, saya melihat hal seperti itu, makanya saya mengajarkan kembali dasar-dasar pertenunan itu dengan dibiayai dari gereja yang tadi nih, yang dari luar negeri itu. Akhirnya dari pembentukan itu, tentu dibaliknya juga saya bercita-cita mereka akhirnya akan berjalan ke jalan ulos gitu. Bukan menenun passion aja, tapi mereka menenun tradisi kami itu kembali gitu. Rotua Boru Panggabean bergabung dengan Dongan Partonun dari awal. Perempuan yang berprofesi sebagai guru ini bertenun sejak usia 12 tahun untuk membantu keuangan keluarga. Sekarang pun di sela-sela kesibukan mengajar, ia sempatkan menenun. Dongan Partonunlah yang menjadi wadahnya mencari inspirasi. Kak Ulinya cerdas dan dia tidak pelit berbagi ilmu yang dia miliki untuk kami anggota-anggota Partonun ini ya Kak. Harapan saya untuk Dongan Partonun ini semoga nanti hasil karya kami lebih bisa dikenal di luar Indonesia ini, karena memang pasaran kami mau keluar Indonesia gitu Kak. Kelompok Dongan Partonun melakukan pertemuan sekali sebulan di rumah Uli sebagai wadah bertukar pikir dan tumbuhnya solidaritas kolektif.
Inisiasi Uli memayungi perempuan penenun ini kiranya menjadi titik balik menguatnya ekonomi keluarga tiap anggota. Karena dari sinilah nantinya tampil maestro tenun yang wastra buatannya dikenakan mendunia. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.